karena tadi teman-teman sudah pada lanjutan nih, bahwa Bapak tidak perlu dikonfirmasi kehadiran karena sudah quorum dari tadi pagi. Dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, Dr. Muhammad Ruliandi dan Pak Chandra Hamzah atas kesediaannya menghadiri RDPU pada hari ini. Yang agenda rapat hari ini adalah yang pertama menerima masukan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana, pendalaman dan penutup. Kita rapat berakhir pada pukul 14.30. Setuju ya? Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Pak Chandra Hamzah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, pimpinan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Bapak anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran mengenai rancangan RUU perampasan aset yang draftnya mungkin sudah banyak beredar. Ya. Jadi kita langsung saja mempersingkat waktu. Baik, pertama-tama dalam membahas sesuatu maka kita harus berpikir. Bagaimana cara memulai proses berpikir? Harus dimulai dengan kalimat bertanya. Jadi kita membahas sesuatu pasti ada permasalahan atau ada pertanyaan. Oleh karena itu ada beberapa pertanyaan secara filosofis, mungkin dianggap filosofis, anggap saja itu filosofis, yang harus kita jawab. Ya. Pertama, apakah perampasan aset mensyaratkan atau terkait dengan adanya tindak pidana asal? Jadi, ini pertanyaan yang sangat mendasar, jangan ujuk-ujuk. Aset orang dirampas, tetapi tidak ada deliknya. Tidak ada offense-nya, tidak ada kriminalnya. Nah, ini yang merupakan hak terhadap kepemilikan kebendaan, kepemilikan harta yang diakui oleh International Commission of Juris, piagam PBB dan segala macamnya. Itu pertanyaan pertama. Dan patut kita renungkan. Yang kedua, apakah perampasan aset diberlakukan untuk semua tindak pidana? Apakah misalnya penipuan saya dengan teman saya ini bisa dikenakan undang-undang perampasan aset? Apa kepentingan negara di dalamnya? Nggak ada. Oke, nanti kita bahas pelan-pelan. Kalau tidak, maka kita perlu menentukan tindak pidana apa saja yang bisa dikaitkan atau dilaksanakan perampasan aset. Tindak pidana apa saja. Jangan sampai kemudian ada orang mencuri kakao apa tuh? Perampasan aset. Jangan sampai tindak pidana antara para individu perampasan aset. Esensi perampasan aset kita perlu rumuskan. Ini menyelamatkan aset negara. Ya, oke, nanti kita bahas pelan-pelan. Next. Kemudian, yang perlu kita pikirkan lagi adalah perampasan aset ini termasuk ranah hukum acaranya ya. Termasuk ranah hukum mana? Hukum pidanakah, hukum administrasikah, atau hukum perdata? Kalau perampasan aset yang bukan dalam RUU perampasan aset, dalam undang-undang kita, undang-undang hukum pidana, ranah hukum pidana. Jadi kalau perampasan aset itu terminologi publik
Tidak ada di hukum perdata yang namanya perampasan aset. Oke, nanti kita bahas berikutnya. Next. Ini pertanyaan-pertanyaan. Ini pertanyaan yang paling mendasar. Apakah dalam undang-undang perampasan aset ini kita masih menghargai azas culpae puna par esto? Hukuman harus setimpal dengan kejahatannya. Kalau tidak eksesif. Ini 4 pertanyaan yang filosofis mesti kita jawab terlebih dahulu sebelum kita masuk merumuskan pasal-pasal dalam undang-undang perampasan aset. Baik, kita lanjut. Next. Ibu bapak sekalian, World Bank, organisasi dunia, itu telah mengeluarkan yang namanya, dia ada nama gerakan STAR Initiative, Stolen Asset Recovery. Dia mengeluarkan buku. Maaf. Ini bukunya. Jadi, Stolen Asset Recovery, a Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture. Buat saya, kalau kita membahas undang-undang perampasan aset tanpa pernah melihat buku ini, agak kurang pas lah. Mohon maaf kalau saya mencoba menyopan-nyopankan bahasa, karena ini Dewan yang terhormat. Terima kasih Pak Ketua. Nah, di situ ada 20 sekian prinsip yang dikeluarkan sebagai best practice oleh UN. Kita ambil ini yang nomor 3. Dibunyikan di sini. Saya bahasa Indonesianya aja lah. Perampasan aset tanpa pidana, ini non-conviction based itu bukan tanpa hukuman ya, tapi tanpa pidana. Kita tidak bisa menerjemahkan conviction based itu adalah putusan pengadilan, tapi pidana. Perampasan aset tanpa hukuman pidana dapat digunakan, kita berhenti di situ dulu, tanpa pidana ya. Berarti ada pidananya tuh, tetapi tanpa penjatuhan hukuman. Apabila penuntutan pidana tidak dimungkinkan atau tidak berhasil. Artinya apa? Pidananya dulu yang mesti diselesaikan. Kalau tidak berhasil, baru masuk rezim perampasan aset. Jangan ujuk-ujuk perampasan aset tanpa asal-usul muncul. Ini best practice. A good practices guide for non-conviction based. Jadi tidak bisa perampasan aset berdiri sendiri. Sama persis dengan pencucian uang. Pencucian uang tidak bisa berdiri sendiri. Mesti ada predikat crime-nya. Ini sejenis ini barang. Jadi mesti ada tindak pidananya, dan kemudian tindak pidananya, proses hukum acara pidana yang tidak berhasil, belok kiri ke perampasan aset. Untuk aset recovery. Nah, ya. Kemudian, pakai istilah lagi perampasan aset. Kita judul ya, apakah betul bahwa ini perampasan aset atau pemulihan aset? Karena ini aset stolen asset recovery. Kalau kita terjemahkan, pemulihan aset yang dicuri. Kalau perampasan itu pidana, publik, administratif. Itu catatan kakinya. Jadi bahwa perampasan aset hanya bisa dimulai apabila pidananya, hukum acara pidananya tidak berhasil. Apakah kita sepakat? Saya cuma menyampaikan best practice begini. Oke, next. Yang kedua, kita akan mengatur yang tadi saya sampaikan. Apakah setiap pidana harus diikuti dengan perampasan aset? Kalau Ibu Bapak lihat Undang-Undang Pencucian Uang, apakah setiap pidana bisa dikenakan TPPU? Enggak. Nah ini, sekarang apakah setiap pidana bisa dikenakan perampasan aset? Itu kebijakan di tangan Ibu Bapak sekalian. Jangan sampai nanti perampasan aset untuk hal-hal yang sebenarnya negara nggak perlu ikut campur.
ada beberapa yang mungkin kita perlu consider untuk dikenakan perampasan aset. Pertama, UNCIC, korupsi. Ibu bapak sekalian, sebenarnya saya ingin mengadakan survei di antara ibu bapak sekalian, ya, survei pendapat. Cuman setelah saya pikir nggak baik juga, masa anggota DPR diminta survei pendapat. Cuman saya pernah melakukan survei pendapat di beberapa acara perampasan aset, seminar, workshop, FGD. Yang saya lakukan, di atas 90%, dan kemudian saya lihat juga di beberapa itu, Pak Chandra, mohon maaf dipotong. Kalau takut ikutin ini kan lama. ya, Nanti Pak Chandra tolong ringkasin aja, oke, agar nggak sampai selesai di yang Pak Chandra kasih. oke, Terima kasih. siap. Saya coba bikin singkat, terima kasih. Oke. Dari survei yang saya laksanakan, hampir semuanya, di atas 90% menyatakan perampasan aset untuk tindak pidana korupsi. Saya yakin ibu bapak sepakat. Bukan untuk tindak pidana lain. Jadi tidak semua tindak pidana harus ada perampasan aset. Kemudian ada lagi United Extension Organized Transnational Crime. Oke, boleh masuk. Pencucian uang, boleh. Itu kebijakan ibu bapak. Next. Nah, saya pernah studi banding ke Australia dengan PPATK mengenai unexplained wealth. Ya. Jadi, dan ini saya ambil yang dari UK. Di UK dinyatakan bahwa perampasan unexplained wealth order hanya bisa diterapkan terhadap apa? Satu, serious crime. Oke, saya baca. Propertinya lebih dari 50.000 pound sterling. Jadi yang kecil-kecil nggak ada perampasan aset untuk diterapkan ini. Kemudian serious crime. Apa itu serious crime? Jadi untuk kejahatan-kejahatan yang serius. Kalau di UOO-nya UK, itu hukuman di atas 4 tahun. Itu political, itunya mereka di situ. Kemudian melibatkan public exposed person, PEP. Jadi nggak setiap orang. Oke. Nah, dan serious crime. Oke, next. Saya bikin cepat. Next. Nah ini. Pak Chandra, tadi Pak Chandra bilang public exposed person ya. Ya. Tapi kalau di kita ini kan terkait desakan publik. Ya. Melihat profiling dan Ya. akhirnya menganggap bahwa wah ini harus ditindas. Ya. Itu di kita. Tapi kan kalau tadi Pak Chandra bilang public exposure person. Ya. Nah ini kan akhirnya karakter dari antara di Inggris dengan di Indonesia. Ya. Indonesia lebih lebih kritikal. Kan kalau ngomong public exposure person ini kan dilihat cara pandang kayak kemarin. Ya. Dia bilang profiling tidak seimbang. Makanya saya tanya, pada saat orangnya tidak memadai, kalau perampasan asetnya terus dari mana gitu. Silakan Pak Chandra. Oke. Jadi ibu bapak sekalian, yang perlu kita sadari sama-sama, korupsi hanya bisa dilakukan oleh PEPS. Person. Public exposed person. Tidak ada korupsi yang dilakukan oleh pedagang pecel lele, ibu bapak. Korupsi pasti melibatkan pejabat negara, penyelenggara negara. Public exposed person. Oleh karena itu perampasan aset, kalau kita bicara perampasan aset itu korupsi, salah satu tindak pidananya, maka harus menyangkut PEPS. Nggak setiap orang. Nah, karena itu pertanyaan mendasarnya adalah tindak pidana mana saja yang kita mau terapkan perampasan aset. Sebagian besar orang, kalau kita bikin survei, di atas 90% mereka berpikir adalah bahwa ini untuk korupsi. Kalau korupsi, itu menyangkut pegawai negeri penyelenggara negara, PEPS, atau orang lain yang terkait dengan pegawai negeri penyelenggara negara. Kalau nggak ada pegawai negeri penyelenggara negara sesama swasta, suap menyuap, bebas merdeka. Itu urusan mereka. Jadi nggak bisa gebiah uyah, Pak Ketua. Oke, jelas Pak ya?
Nah. Oke. Slide berikutnya. Bagaimana cara aset itu dirampas? Bagaimana? Ya, dirampas. Ibu bapak sekalian, kita perlu sadar sesadar-sadarnya bahwa tradisi hukum kita adalah tradisi hukum civil law. Kita mesti sadar ini. Bahwa dalam tradisi hukum civil law, itu pembidangan hukum publik dengan hukum perdata terpisah dengan tegas. Atau kita mau rombak sistem hukum kita, terserah, PR-nya banyak banget. Oke, karena kita civil law, maka ada hukum publik dan hukum perdata. Setiap hukum publik punya hukum acaranya sendiri. Hukum perdata punya hukum acaranya sendiri. Jadi kita nggak bisa mencampur adukan antara hukum publik dengan hukum perdata. Saya sampaikan pembidangannya. Ya, hukum publik itu ada hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Hukum perdata itu ada hukum perdata. Masing-masing punya hukum acara. Dalam draft RUU yang banyak beredar yang sudah saya baca, saya punya beberapa draft, bahkan dari tahun 2012 saya udah baca ini barang. 2011. Saya punya draft 2011. Ya, bahwa dalam pasal 2 RUU perampasan aset dinyatakan merupakan perampasan aset secara perdata. Kalau secara perdata berarti masuk hukum acara perdata. Kalau masuk hukum acara perdata, ke pengadilan negeri ngajukan gugatan. Permohonan dalam istilah ini. Kalau permohonan maka bisa banding, bisa kasasi. Jadi nggak cepat juga ini barang. Ibu bapak tolong cek di pasal 2 RUU perampasan aset melalui perdata. Kalau lewat perdata berarti ada banding, ada kasasi, ada PK pula. Ini bukan rezim hukum pidana. Kalau bukan rezim hukum pidana, maka istilahnya bukan perampasan. Perampasan itu hukum publik. Oke, next. Nah, ini satu lagi, Ibu Bapak sekalian. Saya mengajak beberapa pertanyaan tadi, pertanyaan keempat, ya. Apakah azas penghukuman sesuai dengan kejahatannya kita perlu pertanyakan lagi, apakah diterapkan? Bahwa tujuan hukum itu bukan masalah pengembalian aset. Tujuan hukum itu adalah kedamaian hidup antar pribadi. Bukan untuk nutupin APBN. Ini mohon maaf, Pak. Siapa yang ngomong? Yang ngomong Purnadi Purbacarakan dan Sudono Sukanto. Kebetulan saya kuliah sama beliau berdua. Waktu beliau masih hidup. Gitu loh. Bahwa kedamaian hidup antar pribadi. Ini tujuan dibentuknya hukum, kedamaian hidup antar pribadi. Tugasnya adalah memberikan kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Ini kita perlu, karena ini Komisi 3, agak filosofis sedikit lah. Teori sedikit. Oke, next. Bahannya sudah disampaikan ke Ibu Bapak. Next. Nah, ini sedikit. Pak Chandra. Teman-teman, Pak Chandra ini menarik nih ininya. Jadi kalau teman-teman mau mengeksplor entar pendalaman belakangan, Pak Chandra berkenan nggak kira-kira? Bagaimana gini, ketua putuskan kita ikut. Edukasi tentang situasi RUU ini penting. Kan kita nggak mau nih, ya, ntar viral lagi kita. Jadi teman-teman boleh beredukasi dengan Pak Chandra di mana Pak Chandra lagi menyampaikan tentang apa yang dilakukan Pak Chandra. Nggak apa-apa kan Pak Chandra ya? Supaya ini memberikan satu semangat bahwa undang-undang perampasan aset ini punya mutu. Jangan nanti DPR ini Pak Chandra ngelakuin baik aja, belum tentu hasilnya diterima baik. Nah, inilah yang tadi Pak Chandra ngomong, Pak Chandra di sini terbuka, mau ngomong apa aja boleh. Siap. Ya, silakan Pak Chandra. Oke, baik, saya lanjutkan. Ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, perampasan aset atau non-conviction base tanpa penjatuhan pidana itu sudah ada di HIR zaman dulu banget. Ya. Nah, bagaimana tidak menjatuhkan hukum pidana? Karena terdakwanya meninggal. Apa kata HIR? Apa kata HIR?
367 HIR. Ini sudah ada, tapi ini udah nggak berlaku semenjak berlakunya Undang-Undang 1900, Undang Nomor 8 1981 dicabut, ya. Maka diajukan apabila terdakwa meninggal, maka diajukan gugatan perdata kepada ahli warisnya. Jadi kalau terdakwa meninggal di sidang pengadilan, karena itu gugurlah tuntutan. Kewenangan melakukan tuntutannya gugur. Belum ada jatuh putusan. Maka terhadap perkaranya gugur, maka diajukanlah tuntutan perdata ke ahli waris. Seluruh aset yang disita di pidana dipindahkan ke sana. Sekian ratus tahun yang lalu. Kita udah punya nih barang, tapi sudah nggak berlaku ini, Pak. Dicabut dengan 881. Oke, next. Oke. 368 HIR, meninggal dunia. 369, begitu di sidang dia gila. Ya, ya oke gila lah. Entah pura-pura. Maka asetnya tetap bisa dirampas melalui perkara perdata. Next. Ya. Nah, itu rezim HIR. Kita belajar dari sejarah lah. Kemudian tindak pidana ekonomi 755 darurat, undang-undang darurat yang sekarang lagi heboh juga dengan RUU Perpu TPE. Oke, pembahasannya akan panjang, tapi saya mengutip satu pasal aja. Kalau meninggal dunia, maka perkaranya lanjut. Tapi pidananya nggak boleh dijatuhkan, tetapi aset yang sudah disita bisa dirampas dalam perkara pidana itu. 755. Undang-undang darurat. Perkara pidananya tidak gugur, tetapi terhadap terdakwa, tuntutan badannya gugur, tapi terhadap aset yang sudah disita, maka bisa dirampas dalam perkara pidana itu. Jadi nggak perlu belok ke perdata. 755. Oke, next. Nah, next, Mas, Om. Enggak, sebelumnya. Oke. Juga apabila orang itu tidak dipanggil tidak datang, maka bisa dikenakan perampasan. Itu rezim TPE. Oke, next. Ibu bapak sekalian, itu undang-undang tahun 55. Tahun 57 ada peraturan penguasa perang pusat, penguasa militer, nomor 6, nomor 8, dan nomor 11. Perampasan aset ada. Kemudian tahun 58, perampasan aset ada. Next, cepat, yang mungkin cepat. Next. Ya, ini tahun 58. Tahun 57, maaf. Pasal 13. Apabila barang nggak ketahuan siapa pemiliknya, maka diumumkan dalam waktu 30 hari nggak ada yang ngaku, jadi milik negara. Nggak perlu proses pengadilan. Dalam RUU perampasan aset yang ada sekarang, mesti melalui proses pengadilan. Dalam mau ngapain capek-capek? Cukup aja diumumkan, ini barang milik siapa. Kalau nggak ada yang ngaku, maka jadi milik negara. Selesai masalah. Iya, Pak. Kayu di hutan pembalakan, batu bara di itu, kalau nggak ketahuan pemiliknya. Kalau ketahuan pemiliknya, tangkap pemiliknya. Anda melakukan illegal logging. Kalau nggak ada pemiliknya, umumkan. Nggak ada yang ngaku. Pasti banyak yang ngaku, nggak ada yang mau ngaku kan. Jadi milik negara. Buat apa kita bawa ke pengadilan? Ini sudah dijalankan dalam undang-undang kepabeanan juga begitu. Oke, next. Nah, ini nomor 11 ya. Aset yang bisa dirampas, 1, 2, 3, 4, ABCD, bertentangan apa segala macam, langsung bisa dirampas jadi milik negara, tanpa proses pengadilan. Tahun 57. Aset yang mengganggu hak orang lain, kewajiban hukum si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan, dan selanjutnya. Tanpa proses pengadilan. Next. Ibu bapak sekalian, nah ini juga, tahun 58, ya. Kita cepetin aja, nanti kita bisa bahas. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Jadi, terhadap peraturan penguasa perang pusat tahun 57-58, Nasution menulis dalam memoarnya. Buku keempat.
Saya bacakan. Saya terpaksa melakukan tindakan yang kurang disetujui oleh kabinet dan presiden untuk memanggil bekas menteri dan tokoh-tokoh politik ke Bandung yang dianggap perlu diperiksa. Di Jalan Setiabudi, di bawah Villa Isola, sekarang kampus UKIP. Sekarang adalah gedung Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Itu menteri-menteri dipanggil berhari-hari, kemudian disuruh oleh Nasution dan pasukannya untuk menjelaskan asetnya dari mana. Jadi yang dilakukan oleh Arab Saudi, oleh pangeran itu yang dititipkan di Hotel Hilton, itu sudah kita lakukan hampir 50 tahun yang lalu. Di Skalton kan ya? Di Skalton. Itu kan di depan. Ya. Nah, oke, ya. Jadi dikumpulkan dan kemudian, dan ini melelahkan, Pak. Salah satu korbannya siapa? Saya bacakan. Dalam pada itu tokoh-tokoh masyarakat politik yang datang memprotes saya, seperti Wakil Ketua DPR, Aruji Kartawinata. Ada pula yang terus menjauhi saya, seperti Menteri Iskak. Ada pula yang tidak mau dipanggilan, seperti bekas Menteri Sumitro, Joyo Hadikusumo. Jadi betapa eksesifnya Undang-Undang Perpu Pengawasan Militer tahun 57 ini. Ini kata Nasution, bukan kata saya. Disclaimer. Oke, next. Jadi kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi nanti. Nah, ini periode ketiga, 371. 371 kalau orang meninggal, maka prosesnya berlanjut, barangnya dirampas melalui pidana. Oke, next. Kita cepat aja. Ibu bapak sekalian, saya mau sampaikan begini. Di atas 90% ketentuan RUU perampasan aset yang beredar, yang saya punya, yang mungkin ibu bapak juga punya, di atas 90% itu sudah ada di Undang-Undang 3199 Jungto SDU 20/2001. 90% sudah ada ibu bapak untuk tindak pidana korupsi. Hampir seluruhnya ketentuan RUU perampasan aset sudah ada dalam Undang-Undang 3199. Masalahnya di mana? Dilaksanakan apa enggak? Itu aja. Nanti kita lihat. Di narkotika juga ada. Di pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan juga sebagian sudah ada. Next. Oke. Nah, jadi ibu bapak sekalian, ini struktur RUU perampasan aset yang sekarang ada. Ya. Putusan dilaksanakan dengan putusan pengadilan perdata. Aset dibagi dua, terkait dengan tindak pidana dan aset yang tidak seimbang. Kalau terkait dengan pidana, hampir seluruh masyarakat Indonesia sepakat. Cuman kalau aset yang tidak seimbang, deliknya dari mana? Pasal yang dilanggar bagaimana? Nanti kita bahas. Ya. Kemudian, terkait dengan tindak pidana dan tidak dapat diproses pidana, maka karena apa? Karena tersangka meninggal, atau tidak diketahui keberadaannya, karena tidak cukup bukti, ya, belum dirampas dan lain-lain. Jadi RUU perampasan aset pun yang kita bangga-banggakan draftnya sudah beredar, itu menganut azas bahwa harus ada pidananya dan pidananya nggak berhasil, baru masuk ke belok kiri ke perampasan aset. Jadi nggak ujuk-ujuk juga, cuman memang ada masalah di aset yang tidak seimbang. Ya. Ada barang temuan. Nah, ini yang kita akan bahas next. Satu persatu, next. Baru 30 menit Pak Ketua. Oke, next. Kita dalam file yang terpisah. File yang ini, Ibu Bapak. Kita mulai dari atas. Ya. Kita mulai dari atas. Oke, ini draft yang kita punya. Saya tidak mau bahas semuanya karena masalah waktu. Kita scroll bawah, ya. Di atas saya nggak mau bahas. Oke. Terus stop. Ya, ibu bapak
definisi di pasal 1 sampai nomor sekian, itu sebenarnya nggak perlu ada. Karena apa? Karena definisi itu sudah ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Buat apa kita definisikan lagi? Next. Kita masuk di pasal 2. Nah ini, pasal 2. Oke. Tolong dikecilin dikit. Ya. Kita baca pasal 2. Perampasan aset berdasarkan undang-undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Begitu kan bunyinya? Ya. Perampasan aset berdasarkan civil forfeiture in rem melawan aset. Begitu kan? Oke. Kita lihat pasal 24 RUU perampasan aset. Untuk melaksanakan ini maka dilakukan permohonan. Mekanismenya. Begitu kan? Next, bawah. Ibu bapak sekalian, permohonan untuk mengalihkan aset adalah barang haram di pengadilan. Tidak dibenarkan mengajukan permohonan terhadap pengalihan hak atas benda melalui mekanisme permohonan di pengadilan. Ada di mana? Ada di petunjuk Mahkamah Agung. Jadi mengajukan permohonan tidak boleh dan menjidangkan perkara secara ex parte. Ex parte itu tanpa kehadiran pihak lawan terhadap peralih status kepemilikan suatu benda nggak boleh. Tidak dibenarkan mengajukan proses di pengadilan perdata terhadap peralihan status kebendaan melalui prosedur ex parte. Jadi mesti ada pihak lawannya. Permohonan hanya bisa dilakukan satu. Permohonan penunjukan hakim. Permohonan perubahan nama. Itu dibenarkan. Yang dilarang. Terhadap benda bergerak tidak bergerak, status benda bergerak itu dilarang. Waris juga dilarang. Menyatakan akta sah juga dilarang. Jadi mesti ada pihak lawannya. Bagaimana mungkin kita menyatakan status terhadap suatu kebendaan, pihak lawannya nggak ada. Permohonan kepailitan pun ada pihak lawannya, walaupun bunyinya permohonan. Pemohon pailit dan termohon kepailitan. Nah ini diajukan berdasarkan RUU itu, lawannya nggak ada. Permohonan terhadap benda untuk dirampas. Siapa yang challenge? Nggak ada. Ini sistem tradisi hukum civil law. Oke? Itu akan bermasalah. Next. Kontradiktif. Ya. Bawa dikit deh. Perampasan aset pasal 2 tidak menghapus kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Sementara perampasan aset hanya bisa dilakukan apabila terdakwanya meninggal, gugur kan, melarikan diri, kontradiktif dalam undang-undang itu sendiri. Perampasan aset pasal 7 ya, dilakukan dalam hal tersangka terdakwa meninggal, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, terdakwanya diputus tuntutan hukum. Sementara di sana tidak menghapus kewenangan terhadap penuntutan. Padahal kalau kita gunakan pasal 7 undang-undang rancangan undang-undang sendiri, tuntutannya gugur. Oke. Sementara pasal 7 ayat 2, perampasan aset di ayat 1 terhadap aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan. Oke, next. Itu kontradiktif dalam undang-undang sendiri. Atas lagi dikit deh. Maksud saya ke bawah dikit, ke bawah lagi. Ke bawah lagi, ya. Oke. Terhadap putusan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana di ayat 1 menyatakan aset tersebut dirampas negara, pemeriksaan permohonan perampasan aset dihentikan. Kontradiktif lagi. Apabila ada
pelaksanaan putusan pidananya mau dijalankan, maka permohonan perampasan aset dihentikan. Sementara kita dalam best practice, kalau pidananya jalan, nggak perlu ada perampasan aset. Karena perampasan asetnya bisa dilakukan dalam proses pidananya. Jadi kita kembali ke azas ya. Perampasan aset dilakukan apabila proses pidananya gagal atau tidak berhasil. Sementara ini enggak. Kalau pidananya masih jalan, maka perampasan aset nggak boleh jalan. Rampas saja lewat proses pidana. Kan kita mau aset recovery. Aset recovery ngapain bikin forum sidang terpisah? Di pidananya habisin. Selesai. Oke, next. Aset yang dirampas. Oke. Ibu Bapak sekalian, ini kita lanjutkan. Ini pasal 5. Aset yang diperoleh secara langsung tidak langsung, termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversi. Ya. Dalam undang-undang lain sudah ada, di KUHP sudah ada, lanjut. Yang isinya berbeda dengan di Undang-Undang Perampasan Aset. Tipikor juga sudah ada. Bahkan di KUHP itu jauh lebih besar barang yang bisa dirampas dibandingin RUU Perampasan Aset. Oke, next. Ya, aset yang digunakan untuk tindak pidana, ya, di KUHP sudah ada. Buat apa diatur lagi? Itu kan nanti kan jadi celah para penegak hukum untuk menjelaskan Anda menggunakan pasal undang ini atau KUHP. Oke, next. Oke. Aset pengganti. Ya. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor sudah jelas-jelas menyatakan bahwa yang dapat dirampas disita aset yang menggantikan hasil korupsi. Sudah ada di pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Tinggal dijalankan. Kalau Bapak tanya saya, apakah saya pernah jalankan atau saya di KPK? Pernah saya jalankan. Dulu. Oke. Next. Nah ini menarik. Aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga sebagai berasal dari tindak pidana korupsi. Kenapa barang temuan kita bawa dalam proses pengadilan? Polisi nih, nemu kayu balakan, pembalak liar. Kenapa mesti dibawa ke pengadilan? Kalau berdasarkan RUU ini dibawa ke pengadilan tuh. Proseslah dia. Sementara, secara konsep, pasal 585 ya, KUH Perdata, barang bergerak yang ditemukan yang bukan milik siapapun adalah milik negara. Selesai, Pak. Ini mempersulit diri sendiri. Di Undang-Undang Kepabeanan dinyatakan, barang yang bukan milik siapapun diumumkan dalam pengumuman 60 hari, nggak ada yang ngaku milik negara. Kenapa ini mesti ada di sini, Pak? Di Peraturan Penguasa Perang Pusat Pengadilan Militer tahun 57 dinyatakan 30 hari diumumkan jadi langsung milik negara kalau nggak ada yang ngaku. Kalau ada yang ngaku, orang kita tangkap, Pak. Sederhana kan, Pak? Iya. Jadi sering kita merepotkan diri sendiri. Jadi harusnya konsep yang dalam Undang-Undang Kepabeanan, konsep yang di Undang-Undang Perdata, itu dijalankan secara administratif. Di kehutanan, di bea cukai, di pajak mungkin atau di tempat lain. Oke, next. Nah, ini Ibu Bapak, mohon maaf Pak, ini yang paling menarik mungkin, aset yang tidak seimbang. Dapat dirampas. Betul.
Permasalahannya apa hukuman pidananya? Deliknya delik mana, Pak? Ada deliknya nggak bahwa aset yang tidak seimbang adalah kejahatan? Mesti nyatakan dulu sebagai delik bahwa kalau Anda punya aset yang tidak sesuai dengan profil Anda jahat, Anda telah melakukan tindak pidana. Saya mengambil contoh begini, ya. Kenapa ini jadi penting banget? Karena kita sudah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption tahun 2002. Undang-undangnya 2003, kita ratifikasi di tahun 2006. Next dulu nih, biar saya bisa nyontek. Ya, naik ke bawah lagi. Nah, oke. Ini artikel 20 UNCAC. Ini sudah kita ratifikasi. Mengenai aset yang tidak seimbang. Yang disebut illicit enrichment. Tetapi ini baru norma. Belum jadi delik. Peningkatan secara signifikan aset public official. Hanya public official, Ibu Bapak. Bahwa dia, he or she, tidak dapat menjelaskan secara masuk akal asetnya dengan income-nya. Hanya menyangkut public official. Tidak menyangkut setiap orang. Sejalan dengan UO-nya UK Bribery, political exposed person. Jadi aset yang tidak seimbang itu hanya berlaku untuk pegawai negeri, penyelenggara negara, bukan ke setiap orang. Kalau ke setiap orang nanti ada yang diberhentikan di tengah jalan tidak seimbang gitu kan. Diperiksa, selesai. Kejadian tahun 57 kemarin. Dan ini sudah jadi norma. Kalau ini tidak dibatasi oleh begini, maka kita melanggar norma yang sudah kita tanda tangan sendiri. Waktu saya ke Australia, unexplainable wealth berlaku untuk siapa? Drugs dealer. Hanya untuk tindak pidana narkotik. Tidak untuk semua tindak pidana. Nah itu kembali ke pertanyaan-pertanyaan ini tadi. Apakah perampasan aset digunakan untuk semua tindak pidana? Kalau untuk narkotik, mangga. Itu Ibu Bapak punya keputusan. Untuk korupsi, mangga. Ya silakan putusan, tapi bukan untuk semua tindak pidana. Oke. Ya. Dan kemudian harus dinyatakan bahwa ini delik. Sepanjang ini belum dinyatakan sebagai delik, maka tidak bisa dipidana. Berlakulah azas pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seseorang tidak dapat dipidana tanpa peraturan yang mendahuluinya. Ini belum delik. Oke? Kemudian kita lihat pasal berikutnya. Aset yang diperoleh sebagai tindak pidana sudah ada pengaturannya, nggak perlu diatur lagi, harusnya. Ya, next. Terus saja. Ya. Nah, ini pasal yang kita lewat. Pasal 7. Stop. Perampasan aset dilakukan dalam hal, titik 2. Kita lihat kembali ke azas butir nomor 3. Stolen asset recovery. Bahwa perampasan aset hanya apabila pidananya gagal. Kalau pidananya berhasil, buat apa kita merampas aset lewat forum lain, upaya lain? Selesaikannya lewat pidana. Kalau pidananya tidak berhasil, baru lewat perampasan aset. Mungkin istilahnya kita perlu ganti. Melalui aset recovery, pemulihan aset. Oke? Kenapa tidak berhasil? Nggak berhasil karena meninggal, melarikan diri pada saat persidangan dan selanjutnya. Tersangka meninggal dunia melarikan diri. Oke? Boleh perampasan aset. Apakah sudah ada? Sudah ada Ibu Bapak. Pasal 33 Undang-Undang Tipikor. Apabila terdakwa meninggal dunia, tersangka meninggal dunia,
Pada saat dilakukan penyelidikan sementara telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada jaksa pengacara negara atau kepada instansi untuk mengajukan gugatan perdata. Sudah ada di pasal 33 Undang-Undang Tipikor 3199 20/2001. Pasal 34, dalam hal, tadi tersangka ya, 33 ya. Nah, yang 34, pada saat dalam hal terdakwa udah di sidang. Pada saat dilakukan pemeriksaan di pengadilan, sedangkan telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum menyerahkan kepada JPN untuk diajukan gugatan kepada ahli warisnya. Udah ada. Jadi seluruh yang ada di Undang-Undang RUU Perampasan Aset sudah ada di Undang-Undang Tipikor. Pasal 38 ayat 1. Lanjut. Dalam hal terdakwa telah dipanggil, kabur, tidak hadir dalam persidangan, maka perkara itu dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. In absentia. Apakah sudah pernah dilaksanakan? Sudah. Kasus mana? Senturi. Hesam dan Rafat in absentia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sudah dijalankan Ibu Bapak. Putusannya sudah. Nah, itu masalah lain, Pak. Putusan lagi. Edi Tanzil, kalau nggak salah. Ya, in absentia. Oke. Kita lanjutkan ya. Kemudian, yang B, dalam hal diputus bebas. Terdakwa bebas, lepas ya. Diputus lepas, tetapi ada kerugian negara. Bagaimana? Itu di Undang Perampasan Aset. Apakah sudah pernah diatur? Sudah. KUHP yang baru. Lepas dari tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang yang disita diserahkan kepada pihak atau, ya, kecuali harus dirampas untuk kepentingan negara dan dimusnahkan. Sudah ada di 247. Oke. Tipikor, Undang Tipikor pasal 32, diajukan gugatan perdata. Jadi kalau terdakwa lepas, karena bukan pidana, tapi kerugian negaranya sudah ada, maka penuntut umum menyerahkan kepada jaksa pengacara negara untuk digugat secara perdata. Sudah ada Ibu Bapak. Yang dalam RUU Perampasan Aset, yang dianggap sebagai tongkat sakti untuk bisa menyelesaikan masalah, tongkat sakti itu kita udah punya untuk perkara korupsi. Jadi teriak-teriak, korupsi nggak akan diberantas kalau Undang-Undang Perampasan Aset tidak diundangkan. Saya bilang, ngomong bahwa tongkat saktinya dibutuhkan, tongkat saktinya udah di tangan dia untuk perkara korupsi. Tinggal dijalanin aja. Oke. Perkara pidana tidak dapat disidangkan ya. Kembali. Karena apa? Karena barang temuan. Rampas milik negara tanpa proses pengadilan. Umumkan siapa pemiliknya. Jangan bawa ke pengadilan lagi. Next. Saya mau bikin cepat aja. Ya. Untuk transfer dana juga. Transfer dana. Atas dulu. Transfer dana yang tidak diketahui. Dirampas. Masuk ke balai harta peninggalan. Dana yang nggak jelas, sikat aja. Tanpa proses pengadilan. Tinggal diumumkan siapa pemiliknya. Kalau muncul pemiliknya kita tangkap. Gitu. Next. Kok kita? Emang saya siapa? Lupa saya. Udah enggak. Nah, ini aset yang belum dirampas. Sudah putus, sudah eksekusi pidananya. Ternyata ada aset yang merupakan hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana korupsi. Bagaimana caranya? Bisa. Pasal 38C. Ajukan gugatan perdata. Ini sudah putus. Asetnya ada 10. Yang sudah dirampas di pidananya cuma 8. Ada 2 yang terkait tindak pidana. Belum dirampas. Ajukan perdata. Dasar hukumnya apa? 38C Undang-Undang Tipikor. Jadi Ibu Bapak sekalian, ini penjelasan. Hukum acaranya nanti panjang Pak ya. Panjang, jangan hukum acara. Kita basic-basicnya dulu. Yang saya mau sampaikan adalah, next. Kita masuk
Ke slide setelahnya. Tinggal 2 slide lagi. Nah ini, ya. Jadi kenapa ini nggak jalan? Teori klasik semester 1 kita diajarkan oleh Profesor Suryono Sukanto almarhum bahwa faktor yang mempengaruhinya itu undang-undang, betul. Itu undang-undang udah ada. Atau faktor penegak hukum. Atau sarananya yang kurang. Atau masyarakatnya yang masih demen korup. Atau faktor kebudayaan. Kalau undang-undangnya sudah ada, berarti 4 faktor lain yang bermasalah tuh. Untuk penegakan hukum korupsi. Mengenai perampasan aset. Undang-undangnya sudah menyediakan semua. Next, terakhir, saya mau kutip aja. Ini Bernardus Maria Taverne, berikan aku yuris yang baik, aku akan tegakkan hukum walaupun undang-undangnya nggak bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Chandra, tadi kan panjang nih. Kalaupun nanti diselesaikan agak ribet pasti. Waktu nggak cukup 5 jam. Minum dulu, Pak. Minum dulu. Sebelum ke Dr. Ruli, saya mau minta pencerahan dikit, Pak. Tentang Undang-Undang Tipikor pasal 2 dan 3. Terima kasih. Jadi, saya dalam perkara Mahkamah Konstitusi tahun lalu, saya ngasih kesaksian. Ibu bapak sekalian. Saya pengacara DPR waktu itu. Kuasa DPR. Jadi, apa yang diajukan? Yang diajukan adalah judicial review terhadap pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2, setiap orang yang secara melawan hukum, ya, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau dirinya merugikan keuangan negara atau pengeluaran negara. Pasal 3, setiap orang yang menggunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya merugikan keuangan negara. Ibu bapak sekalian, dari mana pasal 2 ini muncul? Kembali ke sejarah. Pasal 2 dan pasal 3 pertama kali muncul melalui peraturan penguasa militer nomor 6 yang tadi, tahun 57. Nomor 6 tahun 57. Kenapa pasal itu muncul? Nasution dalam bukunya, yang buku keempat itu menyatakan, ini adalah akrobatik yuridis. Untuk apa? Untuk mengantisipasi kecurangan yang terjadi dalam proses nasionalisasi perusahaan Belanda, perusahaan asing. Dalam undang-undang itu sudah dinyatakan undang-undang ini ditujukan terhadap nasionalisasi. Dia ambil contoh begini, ada program nasionalisasi. Seluruh perusahaan asing menjadi milik Republik. Tapi bagaimana perusahaan ini tidak dilakukan nasionalisasi? Caranya, alihkan kepemilikan perusahaan ini kepada si pribumi. Sebut saja namanya Ali. Ali ini nggak punya duit. Tetapi dialihkan kepada si Ali. Dengan cara apa? Jual beli. Begitu jual beli kepada si Ali, maka perusahaan ini milik pribumi, Pak. Dipasang bendera gede-gede. Milik pribumi. Milik Tuan Ali. Bin Ali gitulah. Tidak dinasionalisasi. Tapi si Ali ini nggak punya duit. Makanya dilakukan apa? Pemilik asalnya memberikan utangan kepada si Ali. Pinjaman. Supaya Ali punya duit untuk membeli perusahaan. Nangkap? Setelah diberi utangan, maka si Ali menggadaikan sahamnya kepada si pemilik asal. Jual belinya sah. Perjanjian pinjam meminjamnya sah. Gadai sahamnya sah. Maka jadilah perusahaan ini milik pribumi. Seakan-akan. Nah, menurut Nasution, ini menghindar dari proses nasionalisasi perusahaan asing. Dan Nasution, bersama Jaksa Agung waktu itu, R. Suprapto greget. Gemes. Muncullah pasal 2.
Muncullah pasal 3. Itu sejarahnya, Pak. Nah, kemudian pasal 2 dan pasal 3 ini diadopsi di Undang-Undang Tahun 58, dibawa terus ke Undang-Undang Tahun 60, dibawa 2460, dibawa lagi ke 371, dibawa ke 3199. Tanpa tahu maksud dan tujuan dibuatnya pasal 2 dan pasal 3. Jadilah dia pukat harimau. Jadilah dia pukat harimau. Itu yang pertama. Jadi secara historical, pasal 2 dan pasal 3 digunakan untuk nasionalisasi perusahaan Belanda. Mengantisipasi perbuatan curang. Itu yang pertama. Yang kedua, di tahun 2012 sudah dilakukan review, peer review antara anggota yang tanda tangan United Nations Convention Against Corruption. Direkomendasikan agar Indonesia merevisi undang-undang tipikornya dengan menghapuskan frasa kerugian keuangan negara dalam undang-undangnya. Kalau Bapak perlu dokumennya, saya punya, Pak. Seluruh dokumennya saya punya, Pak. Peraturan pengawas militer tahun 57 sampai yakin. Di antara kita yang duduk di ruangan ini mungkin sangat sedikit yang punya dan yang pernah baca. Tahun 57, 58 saya punya semua tuh. Direkomendasikan dicabut. Apakah ada gantinya? Ada. Artikel 19 bahwa korupsi adalah fraud, bukan kerugian keuangan negara. Jadi frasa itu disuruh dicoret. Nah, kalau itu tetap kita pertahankan, itu bermasalah. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor berapa saya lupa, tetapi putusan tahun lalu menyatakan Mahkamah Konstitusi mengakui pasal 2 dan pasal 3 bermasalah dalam penerapannya. Bunyi itu di putusan. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa proses ini harus diselesaikan oleh DPR. Jangan lewat Mahkamah Konstitusi, melalui proses legislasi di DPR untuk merubah pasal 2 dan pasal 3. Ya, Ibu Bapak lah. Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan ini bermasalah. Karena itulah timbul yang video-video itu kemarin kan. Banyak kasus mengenai kerugian keuangan negara. Jadi memang direkomendasikan untuk dirubah. Kalau saya boleh, Pak Ketua izin, kalau saya boleh mengusulkan, PR utama kita adalah revisi 3199/2021. Saya punya segudang catatan tentang kelemahan undang-undang itu. Itu PR kita. Jadi, terutama pasal 2 dan pasal 3. Rekomendasinya, frasa kerugian keuangan negara dicoret. Dicoret. Betul, dicoret. Dengan dicoret, maka digantilah dengan artikel 19. UNCSC. Enggak, jadi gini, pasal 2 dan pasal 3, ada frasa kerugian keuangan negara, itu dicoret kalau rekomendasi UNCSC. Kalau kita mau revisi, kita revisi aja. Kemudian kita adopt artikel 19 UNCSC. Kalau mau revisi undang-undang, 3199 menurut saya sih direvisi total aja, karena banyak kelemahannya kok. Pasal 5 ayat 2 itu sama persis dengan pasal 12A B kecil. Itu yang mendesak. Ini teman-teman agak serius Pak Chandra, karena menarik. Bukan begitu teman-teman? Dan hal terkait kira-kira yang tadi Pak Chandra bilang 3119, apalagi Pak Chandra? Lupa saya. Undang-Undang Tipikor tahun 2000 3199 sebagaimana diubah dengan 2021. Ya. Dan dua pasal itu, pasal 2 dan pasal 3 diundangkan lagi dalam KUHP yang baru. Dimasukkan dalam pasal 603 sama 604 ya. 603. Ya. Nah, itu yang paling urgent, Pak. Kalau rekomendasi peer review-nya UNCSC bukan cuma itu. Pasal 12B dia harus direvisi, pasal 12C besar di Undang-Undang Tipikor harus dihapus. 12A besar, B besar, C besar. Ibu Bapak perubahannya saya sampaikan. Hasil reviewnya. Oke, Pak Chandra. Sangat jelas. Dan
karena waktu ini masih panjang Pak Chandra, kita butuh masukan yang cukup lebar, karena jangan sampai nanti pada saat undang-undang ini jadi, banyak kontra lagi, dimaki-maki lagi kita. Nah, kita berharap dengan kematangan dan masukan yang lebih mendalam, ini menjadi undang-undang yang berkeadilan dalam semua tindak pidana hukum, secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, Pak Ruli. Terima kasih pimpinan Pak Saroni dan Pak Habibur Rahman, Bapak Ibu anggota Komisi 3, Pak Chandra Hamzah. Tadi sudah banyak mendapat masukan dari Pak Chandra nih dari sejarah Undang-Undang Perampasan Aset ya. Saya ingin menyoroti dari perspektif hukum tata negara, pimpinan. Kalau kita ingin merumuskan satu kebijakan dalam produk hukum legislasi, tentu ada sebuah konsekuensi hukum dalam sebuah penormaan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum. Ya, dalam hal ini adalah berkaitan dengan suatu tindak pidana. Yang pertama, sebagai negara hukum maka dalam tradisi Anglo-Saxon maupun civil law, ya, kita mengedepankan dan memastikan adanya pemenuhan pelindungan hak asasi manusia, ya, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil salah satunya. Nah, oleh karena itu, untuk mewujudkan suatu supremasi hukum yang baik dan benar, baik dari sisi asas legalitas, wet matter hate van bestur, ya, menghasilkan suatu produk legislasi, juga sangat diperlukan adanya jaminan perlindungan HAM tadi. Di samping negara memiliki suatu kewenangan untuk mengatur tertib hukum, ya, in order, dalam bentuk suatu kebijakan dalam suatu penegakan hukum. Nah, yang ingin saya gambarkan di sini adalah ketika pedoman kita dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, mencantumkan dalam suatu norma batang tubuhnya, ya, khususnya pada pasal 6, bahwa ada asas peraturan perundang-undangan yang itu menjadi pedoman dalam pembentukan hukum, tetapi di samping itu juga ada asas-asas dalam bidang hukum lainnya. Artinya apa? Kalau ingin suatu komitmen kita membangun suatu kebutuhan hukum berdasarkan suasana kebatinan hari ini, geestelijke hintergrond, ya, kita ingin merespon keinginan publik dengan adanya undang-undang perampasan aset. Kita ingin memperbaiki, menyempurnakan tindak pidana, undang-undang tindak pidana pencucian uang. Tapi jangan lupa, pedoman hukum formil kita mengatakan asas hukumnya itu juga harus clear, Pak, Bapak Ibu. Kalau asas hukumnya yang ditujukan judulnya saja sudah ada tindak pidana, berarti dia harus mengungkapkan adanya asas hukum tindak pidana. Asas-asas dalam penormaan tindak pidana, penegakan hukum tindak pidana. Kalau tidak demikian, maka suatu undang-undang itu tidak akan menggambarkan tujuan hukum yang baik, kepastian hukum, baik dari sisi keadilan maupun sisi kemanfaatan hukum. Terjadi yang namanya kontra legem, bertentangan dengan jiwanya sendiri undang-undang itu. Maka tadi ada sejarahnya, bisa mengedepankan konsep perdata, kemudian konsep pidana. Nah, ini harus clear. Kalau hukum pidana mengatakan tiada pidana tanpa kesalahan, maka proses pembuktian itulah yang harus dibuktikan di dalam merumuskan apa itu disebut dengan undang-undang perampasan aset. Saya mengatakan bahwa tidak boleh ada penegakan hukum perampasan aset yang tidak berdasarkan pada suatu putusan pengadilan. Itu melanggar prinsip hak asasi manusia. Ya. Pancasila di dalam sila kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab itu melahirkan sebuah konsekuensi melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk dalam implementasi proses penegakan hukum di bidang hukum pidana. Artinya, negara melalui pengadilan harus mampu membuktikan suatu kebenaran material yang di dalamnya tidak ada lagi keraguan-raguan. Oleh karena itu melahirkan suatu prinsip hukum. Lebih baik membebaskan orang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak bersalah. Kalau sampai kita negara menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah, maka negara melalui pengadilan itu sudah melanggar HAM, hak asasi manusia. Dan dengan demikian, dari segi teori hukum, General Justice Principle, nemo comedum copere potest de injuria sua propria. Itu prinsip yang paling mendasar, tidak boleh orang dirugikan akibat adanya suatu penyimpangan. Dan tidak boleh ada seseorang, termasuk di dalamnya negara, mengambil suatu keuntungan dengan melakukan pelanggaran terhadap orang lain. Saya ambil contoh, Pak. Pasal 2, pasal 3 yang barusan dibahas ini tentang Undang-Undang Tipikor, itu dikoreksi, Pak. Karena banyaknya kriminalisasi hukum. Putusan MK nomor 25 tahun 2016 itu menggambarkan tidak boleh ada penetapan kerugian negara berdasarkan perkiraan potensial loss. Harus aktual loss, nyata dan pasti. Kenapa? Karena secara fatal fraud, fakta hukum menggambarkan bisa terjadi kriminalisasi hukum. Itu yang melalui proses pembuktian di pengadilan saja masih bisa terbukti kriminalisasi hukum. Maka dari itu Undang-Undang KPK pernah dibawa sama mantan Direktur Utama PLN, ya, Pak Edi Widiono. Itu digugat ke MK tentang apakah KPK bisa berkoordinasi dengan lembaga lain, instansi lain dalam menentukan kerugian negara. Yang waktu itu diputus oleh Ketua MK Pak Mahfud, boleh berkoordinasi. Menghitung audit kerugian negara, siapapun boleh. Termasuk hari ini, Pak. 2026 itu, ada yang sedang berjalan di pengadilan, kerugian negara dihitung oleh universitas. Saya baru dengar itu. Itu kejadian, Pak, di Sumatera itu. Lagi berjalan ini. Kasus pertambangan. Yang menghitung kerugian negara adalah universitas. Lah, kita mau bicara tindak pidana perampasan aset, kalau pembuktiannya aja masih menimbulkan pro kontra dan belum melahirkan semangat untuk presumption of innocence, menghormati praduga tidak bersalah, ini bisa menjadi satu perdebatan juga. Meskipun publik menantikan suasana kebatinan lahirnya RUU perampasan aset ini menjadi sebuah undang-undang, tentu kita melakukan satu penyempurnaan. Apakah praktek UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, yang sudah diratifikasi itu mengikat secara mutlak kepada negara, dalam arti membentuk undang-undang untuk merumuskan ketentuan lebih lanjut pengaturan mengenai undang-undang perampasan aset. Lahirnya undang-undang perampasan aset ini tidak lepas dari semangat kita waktu ingin memperbaiki suasana reformasi. Adanya ketentuan TAP MPR. TAP MPR nomor 8 tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang di dalamnya menginginkan satu melahirkan undang-undang sektoral namanya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satunya. Itulah kenapa lahir Undang-Undang TPPU sejak 2002, kemudian dirubah 2003 dan disempurnakan tahun 2010 melalui Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Pertanyaannya, apakah terjadi kekosongan hukum dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam
kita merumuskan apakah terdapat satu aturan hukum dalam permohonan perampasan penanganan harta. Ya. Ternyata best practice-nya kita tetap mengedepankan sistem pembuktian melalui hukum acara yang ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2013. Tentang tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, itu dibuat dalam konsideran menimbangnya karena untuk memenuhi adanya satu kekosongan hukum dalam pasal 67 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Berarti kalau semangatnya kita Undang-Undang perampasan aset ini untuk melihat pada praktek penanganan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, maka harus ada pembuktian predicate crime. Harus ada tindak pidana asal. Apa yang dilakukan oleh PPATK ketika mengidentifikasi ada temuan yang berindikasi harta kekayaan itu tidak sesuai dengan profil itu, maka indikasi itu harus diserahkan kepada penyidik. Dan penyidik berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang melakukan proses penyidikan untuk membuktikan adanya satu tindak pidana asal. Ini penting supaya menjaga kepastian hukum dalam proses pembuktian yang berdasarkan pada asas hukum pidana. Nah, non-conviction based asset forfeiture, semangatnya adalah ingin melakukan percepatan. Tetapi efektivitas dan efisiensi dalam melakukan percepatan penegakan hukum harus seiring dengan sistem pembuktian untuk mencari kebenaran formil dan material. Tadi yang saya sampaikan, ada satu filosofi. Lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan orang yang tidak bersalah. Bagaimana orang bisa dirampas asetnya tanpa dia harus diketahui dia melakukan tindak pidana apa? Sehingga itu berhadapan dengan satu keadaan hukum. Adanya pihak yang berintikat baik. Kemudian masyarakat yang merasa khawatir akibat adanya aturan ini. Yang tiba-tiba jaksa pengacara negara bisa melakukan permohonan ke pengadilan. Ini yang sama dengan hukum acara yang dilakukan di Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2013. Yang mana itu berlaku untuk penyidik yang bisa mengajukan permohonan untuk penanganan harta kekayaan kepada pengadilan yang diputus dalam waktu 7 hari kerja. Artinya saya melihat Bapak Ibu pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, ketika dihadapkan dengan satu pendekatan apakah menggunakan non-conviction based asset forfeiture atau sebaliknya kita menggunakan sistem pembuktian. Saya mengembalikan kepada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pedoman formil kita di dalam pasal 6 mengatakan asas peraturan perundang-undangan juga termasuk asas-asas dalam bidang hukum lainnya. Kalau undang-undang itu menyebut tindak pidana, tidak boleh ada asas hukum lain yang saling crossing. Itu melanggar teori hukum, contra legem. Bukan cuma pasal per pasal terjadi benturan, contradictio interminis, tapi dia berbenturan dengan jiwanya sendiri. Bagaimana dipraktekkan satu hukum acara, dua hukum acara dalam satu penanganan penegakan hukum. Maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Onrechtszekerheid van beginselen melanggar asas kepastian hukum. Nah, dengan demikian sebagai masukan yang mulia, Bapak Pimpinan, secara singkat tadi karena sudah digambarkan, untuk menghindari adanya suatu abuse of power, penyimpangan terhadap aparat penegak hukum, dan itu bisa mungkin terjadi apabila tidak ada syarat mutlak atau persyaratan khusus untuk menangani
penegakan hukum dalam tindak pidana perampasan aset, ya, maka kita perlu memberikan satu kesepakatan indikator. Ini sebagai pendapat hukum saya. Apakah kita menggunakan satu sistem pembuktian atau bisa menjadi alternatif? Pilihan dalam arti yang bersifat omstandigheden, suatu keadaan kondisional. Misalnya orangnya udah meninggal, orangnya lari, ya itu kan dimungkinkan juga dalam Perma nomor 1 tahun 2013. Kalau orangnya itu tidak keberatan, kemudian sudah diumumkan, ya sudah, itu bisa dieksekusi oleh pengadilan. Tapi kalau orangnya masih ada, kemudian secara en persona dia jelas, ya sudah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, itulah yang kita pakai sebagai landasan sistem pembuktian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu secara singkat. Prinsipnya kita kembali kepada satu adagium, Lord Acton, power tends to corrupt. Hati-hati dengan adanya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan